Itu penting. Oke, lanjut. Nah itu ya, itu faktor dohir. Sekarang faktor goib. Apa yang membuat sering lupa? Faktor yang sering membuat kita lupa itu secara gaib. Yang pertama, karena sukma kita ada yang hilang. Tanjipiah itu ya. Satu atau dua. Itu hal hilang, itu sering lupa. Kalau 3 sampai 4 itu linglung. Jadi sama sekali nggak ingat. Misalkan, abah ini siapa? Siapa ya? Betul anaknya gitu. Dia kadang lupa kalau udah 4, udah 5. Tapi kalau misal ingatnya misalkan cuman kopi rokoknya doang, mana kopi abah rokok. Nah, yang lainnya lupa. Tapi kalau udah semuanya hilang, udah jadi gila, gitu ya. Nah, itu tinggal dikembalikan. Kecuali gilanya udah kelas berat, itu mah susah juga dikembalikan sukmanya. Tergantung hilangnya, tergantung faktornya. Yang kedua, secara rohani kenapa dia sering hilang? Karena banyaknya energi negatif dari tubuhnya. Atau banyaknya jin dalam tubuhnya, itu ngaruh dalam sering lupa. Banyaknya jin dalam diri kita, baik itu jin khodam. Ini saya pernah, ini ya kisah nyata dulu saya mondok gitu ya. Jadi waktu masih mondok, ada sahabat saya, ibaratnya santri baru lah gitu. Waktu masih mondok bersih-bersihnya, morning ngaji aja gitu ya. Morning ngaji fikih, hadis, alfiah. Tapi setelah dia itu normal tuh, nggak ada masalah. Tapi ketika dia mulai mencoba mengamalkan ilmu hijib Sina Ali dan yang lain-lain, masih muda kan, dihembat dengan ilmu tingkat tinggi. Hanya lupa tuh yang lain. Dia lupa lagi. Dulu dia hafal alfiah, hafal jurumiyah. Dia lupa, ingatnya actionnya. Karena kan ke ini, kalau dalam handphone itu aplikasinya ketindih gitu ya, kayak gitu. Jadi lupa tuh yang lainnya. Dia ingatnya yang itu. Softwarenya diganti software yang baru soalnya. Jadi yang lama terhapus. Kayak gitu. Waalaikumsalam. Mulai ramai. Gimana, mau pindah nggak situ? Sini aja. Monggo ikut aja. Nah, jadi yang kedua yang membuat kita sering lupa karena banyaknya energi negatif atau jin dan sebangsanya di tubuh kita. Baik itu karena khodam dan yang lain-lainnya. Jadi kalau di tubuh kita banyakkan jin khodam, itu juga ngaruh. Atau jin-jin yang lainnya, pengaruh ke tubuh kita. Termasuk jin korin kalau dia belum diislamkan. Karena kan dia antek, ada iblis juga. Nah, nanti selain dikembalikan sukmanya, juga diislamkan korinnya. Karena korin juga itu adalah pasukan iblis kalau belum Islam gitu. Makanya kita islamkan ya, kapan nanti islamkan. Yang ketiga yang membuat kita sering lupa ya, yaitu secara rohaninya, karena kita juga masih ada ikatan dengan leluhur. Kalau masih ada ikatan leluhur atau misalkan perjanjian, bahkan kita ditumbalkan sama leluhur kita, itu ngaruh ya. Bahkan bukan hanya kita sering lupa, faktor-faktor negatifnya banyak, efek negatifnya. Seperti ada orang yang baru juga hamil, hilang anaknya, kayak gitu, banyak itu karena perjanjian dengan leluhur ya. Atau kita punya pusaka-pusaka sakti, itu ngaruh tuh ya. Makanya kita bersihkan dari semua itu ngaruh kepada lambannya pemahaman kita. Banyaknya khodam di tubuh kita, khodam jin ya, khodam iblis, bukan khodam malaikat. Tapi kalau malaikat justru harus punya, bahkan harus banyak, karena itu justru untuk menampung ilmu. Justru kalau malaikat harus banyak. Kalau biasa setiap pori-pori itu banyak malaikatnya, dalam arti itu sebagai wadah ilmu. Kalau dalam dunia teknologi itu memori eksternal, kalau otak kita memori internal. Sedangkan ilmu kan cahaya, jadi itu butuh wadah ya.
memori internal kita ini, otak kita hanya 2 giga misalkan. Ilmu atau data yang ditransfer banyak, ribuan megabyte, ribuan gigabyte. Nah, tapi kalau memorinya malaikat itu bisa menampung jutaan terabyte data ilmu gitu. Kayak gitu ya, analoginya kayak gitu. Tapi kalau misalkan jin enggak, dia hanya menghambat. Nah, ciri kalau orang sering lupa kepada sesuatu, dia karena selalu ngikuti hawa nafsu, itu ciri. Jadi orang yang mudah lupa, orang yang sering lupa, karena dia selalu ikuti nafsu. Orang yang selalu ikuti nafsunya, itu gampang lupanya. Apalagi belajarnya udah usia di atas 40 tahun, atau apalagi udah berjenggot. Itu. Jadi ini kita yang belajarnya udah berjenggot dan udah kumisan. Oh, iya. Oh enggak, ini kan masih muda. Potong itu. Ya. Jadi kita belajarnya cepat lupa, susah ingat. Kecuali ke duit. Kalau itu beda. Kalau kecuali ingat mulu, saya heran ada. Duit gampang banget itu. Gampang banget. Gitu. Terus yang berikutnya yang membuat kita sering lupa secara batin ya, secara rohani, yang membuat kita sering lupa karena kita banyak membuat kesalahan atau berbuat dosa, itu ngaruh. Dosa. Ya, itu orang yang buat dosa tuh ini gampang lupa. Ya. Bahkan lupa ke orang tua juga sama. Akhirnya dia kadang nggak ada kemanusiawinya, tidak ada berkemanusiaan. Semakin berbuat dosa kan secara rohani, orang yang membuat dosa, satu dosa itu akan menjadi titik hitam dalam rohaninya. 2 dosa, wah gede, akhirnya dia gelap hidupnya, nggak terang. Akhirnya gampang lupa. Nah, dengan dosa-dosa itulah yang membuat dia sering lupa. Makanya kita taubati caranya, istighfar gitu kan, mandi taubat. Tuh. Terus yang berikutnya yang membuat orang sering lupa, pas banget nih, ada yang sering lupa. Di sini nih, saudaraku nih. Saya nyari. Mana ini orangnya? Ada. Yang berikutnya sering lupa, orang itu nggak punya pendirian, dia tuh nggak punya prinsip hidup. Oh iya, makanya. Jadi kita penting kita itu harus punya prinsip hidup, kita harus punya prinsip, harus punya ibaratnya tuh Motivasi cita-cita, diri. motivasi diri. Jangan ibaratnya jangan kayak bambu gitu kan, kemana angin ini ikut gitu, nggak jelas. Orang kesini ikut, dia nggak punya pendirian. Karena si A ini ikut, B gini, kita punya prinsip. Biar jangan goyah hati kita. A prinsip kita. Contohnya prinsip apa itu? Contoh nih. Jadi orang yang punya prinsip, dia itu tidak akan punya sifat ngebuang sifat gak enak. Orang yang gak enak amat ya, itu itu orang yang punya prinsip. Ayo, misalkan Bapak berangkat, udah gimana gak enak sama ini, itu susah itu ya. Orang yang gak enak mulu. Udah berangkat aja. Harus punya kayak gitu. Ya, harus selesai nih Ahmadiyah nih, 6 bulan kok. Selesai kayaknya nih, harus nih. Nggak enak Enggak nih, bolak-balik. Itu gimana ya, gak enak. Jadi akhirnya dia ngambang gitu kan. Nah, gak punya prinsip hidup, gak punya jati diri gitu. Contoh orang yang punya prinsip, yaitu dia tidak akan tergoyah dengan orang lain. Kayak saya kan punya prinsip, kan? Tidak bisa tergoyahkan oleh orang lain gitu kan. Makanya saya tipe orang yang mau diatur dan gak mau ngatur juga. Tuh. Jadi ngikuti kata hati saya, punya prinsip. Pak, prinsip saya yaitu sebodoh amat, masa bodoh. Artinya sebodoh amat terhadap orang-orang yang menyakiti kita, tapi peduli dengan orang-orang yang butuh bantuan sama kita. Nah, kita para salik harus punya prinsip hidup, punya jati diri, jangan goyah dengan keadaan. Nah, contoh yang kedua, orang yang punya prinsip itu dia mempunyai himmatul aliyah, dia mempunyai cita-cita yang luhur. Jadi nggak terpengaruh, nggak tertekan sama yang lain. Jadi kita jangan mudah terprovokasi gitu, jangan mudah terpengaruh dengan kondisi A atau B. Udah kita ikuti prinsip hidup kita. Kita pengen jadi apa, gitu.
misalkan saya pokoknya ke depan pengen jadi A misalkan, nah itu harus di situ. Seperti orang yang lagi balapan bawa motor, atau misalkan dia lagi balap apa saja gitu, dia nggak akan peduli omongan penonton, dia fokusnya ke situ. Nah kayak gitu, itu orang yang prinsip. Artinya nggak tergoyahkan dengan keadaan, mau punya uang mau enggak, mau ada dihina orang mau enggak, dia tetap fokus di situ, nggak tergoyahkan kayak gitu. Kalau ada orang yang menghambat dia, tinggalkan atau blokir orang-orang itu. Jadi bukan ngeblokir itu bukan benci, tapi itu prinsip. Siapa yang berusaha menjatuhkan dia atau berusaha menghalangi dia menuju impiannya, sama dia akan dilewati semuanya. Dalam arti orang yang punya prinsip itu adalah orang yang akan sukses. Dan orang sukses itu adalah orang yang selalu melawan arus. Jadi kita melawan arus kalau pengen ini itu ya. Nah, dia akan cerdas, dia akan ini. Tuh, jadi kita jangan mudah terbawa terpengaruh. Harus jadi diri sendiri, be yourself kan. Kita harus menjadi diri kita sendiri, jangan menjadi orang lain. Nah itu caranya seperti itu. Dengan karakter kita masing-masing. Dan itu namanya prinsip. Makanya ada istilah kita keteguhan hati yang belum ada janji. Adanya teguh itu kita nggak terpengaruh sama yang lain. Mau misalkan kita dibilang beginilah, bilang begitu, bodo amat. Tuh kamu sat, bodo amat. Mau sat mau iya terserah. Kayak gitu. Atau misalkan kamu begini-begini, nah itu terus aja. Terutama yang teman-teman buat majelis, udah saya niatnya prinsip saya ilahi robbi, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kondisi lapangan tetap saya jalan. Itu ya prinsip hidup. Atau misalkan yang kedua prinsip hidupnya sama si Ayang, ya aku cinta padamu cinta semati gitu kan. Apa yang terjadi? Kameramen tersentuh. Gitu. Ya. Jadi cintaku padamu tidak akan tergoyahkan oleh waktu. Dan apapun badai yang menghadang, tetap kita bersama. Seia sekata, sehidup semati bersama, tidak akan tergoda oleh janda. Janda semakin di depan. Artinya tidak akan tergoda, tidak akan terpengaruh. Itu orang yang punya prinsip, itu ya. Nah orang yang nggak punya prinsip gak cepat lupanya. Hari ini dia pronya ke si A, besok karena tergoyahkan ke si B. Jadi nggak jelas hidupnya. Nah, kalau dia A nggak goyah gitu. Orang yang punya prinsip biasanya dia konsisten. Makanya orang yang isi koma itu dia punya prinsip. Orang yang nggak isi koma kadang ngaji, kadang libur itu. Banyak liburnya malah dibanding ngaji. Berarti dia nggak punya prinsip. Libur mulu, nggak punya prinsip. Ada angin berhenti, artinya mau ada hujan, mau ada badai, jalan. Tuh orang punya prinsip tuh. Itu. Ya. Nah, walaupun motor gak ada bensinnya tetap berangkat di keret. Atau kalau misalnya ada bensin didorong, kata orang ini, kok motor yang didorong? Iya, motor yang naik orang. Pikul, motornya dipikul. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu yang membuat kita sering lupa atau rohani, karena dia nggak punya jati diri, nggak punya keteguhan diri, nggak punya prinsip hidup, akhirnya gampang terombang-ambing, hanya lupa pegang gitu. Misalkan Kang Ahmad Sejati udah pegang ini Purwakarta, udah pegang Purwakarta, apapun yang terjadi saya bangun majlis, apapun kondisi resikonya, mau duit mau punya uang mau enggak jalan yang ngaji gitu. Mau punya bini mau enggak tetap. Jangan keras. Oh iya, jangan keras. Ini kebalikan. Ini yang logika saja. Iya. Alhamdulillah kita jawab bisa bilillah. Iya. Baik. Yang berikutnya orang yang sering lupa ya secara rohaninya, orang yang sering sedih, orang yang sering ngelamun, orang yang banyak berduka. Jadi selalu meratapi kesedihan masa lalu. Iya. Orang yang selalu meratapi kesedihan di masa lalu dan takut ke masa depan tuh akan mudah lupa. Padahal hidup itu adalah saat ini, sekarang ini hidup itu.
Jangan ingat masa lalu yang penuh dengan kesedihan, karena ini tampang-tampang sedih mulu masa lalu. Masa-masa yang lalu. Makanya kumpul di sini. Ayo barengan ciri. Gitu. Jadi jangan sedih. Makanya Allah ngasih kita motivasi dalam Al-Quran, bahkan 2 kali kata Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Gitu kan. Setelah kesulitan kemudahan 2 kali itu. Inna ma'al usri yusra. Dibalik, tapi motivasi semua. Jadi artinya kita seperti apapun kehidupan kita, perjuangan kita, entah bangun majlis, entah kita berjuang riado dan lain-lain, bekerja, ikhtiar, itu jangan nyerah. Nanti juga ke depannya kita akan sukses, akan berkah. Amin. Kalau kata orang Sunda, lamun hayang boga purah kudu peulih heula gitu kan. Artosipun. Atas sih di bawah nih, di bawah. Itu beliau yang tahu ya. Karena ini asli dari Ciwidey. Bandung. Selamat ya. Artinya kalau kita pengen kayak ular kobra gitu kan, yang bisa keluar bisanya harus tingkat puasa dulu. Nanti kita bahas puasa. Menarik nih Bang puasa ya, biar teman-teman termotivasi. Ini ya kenapa puasa 21 nanti kita di bab berikutnya. Biar ada semangat puasa karena banyak manfaat-manfaatnya. Baik, lanjut. Nah, jadi seperti itu. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Bahasa kitanya don't be sad. Allah always with us. Everywhere, every time and anytime. Wherever you are, Allah always with us. So don't be sad. With everything in this world. Di bawah nih itu cuman. Nggak kelihatan. Burung tuh. Nah ini gara-gara sering lupa kayak begitu jadi gelap ini. Nah, dosanya ini. Mata rohani yang belum. Iya, belum. Goib. Harusnya Ya kelihatan ini kayak di sini ada ada tuh, ada detailnya tuh, ada Kita detail. lihat kamera. muncul di kameranya soalnya. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Jangan berduka. Allah bersama kita. Indah tuh ayat ini. La tahzan innallaha ma'ana. Ini asbabun nuzulnya ketika Abu Bakar sama Rasulullah dikepung sama kafir Quraisy kan, masuk ke gua Sur itu. Iya. Tuh, takut apa pernah sedih ini gitu ya. Rasulullah tenang. La tahzan innallaha ma'ana. Indah adem gitu. Jadi kita pun sekarang gimana pun kondisi kita yang sekarang lagi punya masalah, problem kehidupan, tenang, jangan berat dalam kesedihan. Karena kalau sedih mulu itu cepat lupa. Harus bahagia, ya penting itu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, karena itu penting. Bahkan dalam ngaji juga dikatakan dalam sebuah makalah bahwa orang yang sering bersedih, berduka, ilmu susah masuk. Ilmu hanya akan mudah masuk ke orang yang sebahagia. Tenang, kayak gitu. Makanya beda tuh di sekolah-sekolah yang IT, sekolah yang berkelas sama sekolah-sekolah yang biasa. Kenapa mereka pintar-pintar? Karena banyak fasilitas yang buat hiburan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau pengen belajarnya mudah memahami ilmu, di antara faktornya adalah harus selalu bahagia. Jangan sedih, jangan murung mulu ya. Lupakan masa lalu, kesedihan kita. Hidup ini saat ini. Nikmati yang Nikmati ada hari sekarang. ini. The amazing of present time. Hebatnya keajaiban saat ini. Jadi jangan takut di masa lalu, jangan sedih di masa lalu, dan jangan takut masa depan. Jangan pikir kita mau jadi apa terserah. Yang penting hari ini. Karena masa depan tergantung saat ini. Seperti apa masa depan kita tergantung saat ini. Dan lupakan masa lalu kita. Jangan lihat aku masa lalu. Karena aku nggak pernah kesana lagi. Tapi saat ini. Jangan lihat Surya Paloh waktu dulu. Iya. Karena nggak kesana lagi. Iya, lagi. Kecuali naik Doraemon ya. Itu aja Doraemon. Bisa tuh. Traveling waktu. Saat ini. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang apa Iya, ya? aku yang dulu bukan yang sekarang gitu ya. Jangan lihat Tata Hyono yang lalu. Mungkin seperti itu sempit. Sekarang udah luas gitu kan. Nah, atau teman-teman jangan lihat masa lalu kita. Jangan lihat yang sejati masa lalu. Tapi sekarang yang udah terang benderang.
Dulu mungkin buram ya, sekarang udah terang gitu kan. Nah, jadi saat ini makanya kita pun naik mobil, kenapa kita kebanyakan lebih melihat kaca yang depan kan, bukan ke spion kan. Kali-kali aja kalau lihat spion kan, kalau gini mah nabrak gitu kan. Jadi ke depan kita lihatnya, jangan spion mulu. Itu mah kadang-kadang aja gitu, artinya itu masa lalu. Kalau dibutuhkan aja. Kalau dibutuhkan aja, spion itu dibutuhkan pas diketobat aja. Biar ingat dosa kita masa lalu ya, hanya pas diketobat ya gitu. Teman-teman diketobat sama yang masih muda-muda gitu kan di situ harus ingat dosa yang masa lalu. Ini karena dosanya dengan Rakyat Sugiono. Bukannya nangis malah berdiri dia. Karena dia Hayati kan. Malah bukan Hayati, malah makin tegar deh. Artinya Ketawanya kayak paham sekali. Iya. maksudnya dia Hayati biar nangis. Iya. Tapi kalau dosanya seperti itu, akhirnya pas ingat-ingat malah berdiri. Lanjut ya. Ya. Terus yang berikutnya yang membuat orang itu sering lupa adalah always negative thinking, karena orang itu selalu berpikir negatif. Itu ngaruh tuh. Orang yang berpikir negatif itu tidak akan bisa untuk jadi orang smart thinking, tidak akan bisa. Harus berpikirnya jernih. Dia udah negatif kayak batu, padahal tekos gitu dalamnya. Nah, itu ya. Pak Cahyono jangan mau ngambil dompet saya ini. Bahaya ini. Bahaya. Negative thinking Nggak ada ini. thinking. Misalkan Kang Cahyono kalau lihat sama Sejati gitu kan, dia lagi masa golok gitu kan. Berarti Jangan mantu bunuh gua, padahal dia buat kurban. Itu susah, itu yang membuat sering lupa ya. Nah, terus yang berikutnya yang membuat sering lupa adalah banyaknya hayal-hayalan. Banyak hayal-hayalan, fantasi yang berlebihan itu ngaruh kepada sering lupa kayak gitu. Makanya kita jangan berhayal, tapi yang pasti-pasti gitu ya. Kalau emang itu bukan pasti, bukan hal yang pasti, jangan kita jalani yang udah yang pasti-pasti aja. Kayak gitu misalkan kita Kang Sejati gitu, itu gimana, kapan ya saya punya kereta. Itu kan sesuatu di relnya gitu kan. Nah jadi kita yang pasti-pasti aja. Pengen punya kereta ya. Susah bikin terminal. Atau ibarat. Tapi kalau misalkan kapan saya punya Pajero itu nggak masalah kalau itu. Oh, nggak masalah itu. Iya itu mah bahkan harus. Oh, Apalagi kalau udah majelis itu ya. Kalau bisa tuh punya wifi, punya mobil minimal Pajero itu harus itu kita kejar itu. amin. Insya Allah ya. kalau ngejarnya sesuai kapasitas berarti bukan sebuah khayalan ya. Bukan. Makanya kan di dalam ilmu nahwu itu ada lam itu litaroji litamani. Litaroji itu mengarah sesuatu akan terjadi, artinya kapasitas. Contoh gitu, kita punya uang misalkan 500 juta, saya pengen beli Pajero. Nah kan itu sesuai gitu kan. Ada. Nggak nyampe 710 Pajero itu. Oh, kurangnya Berarti ya. Avanza. Minimal Avanza gitu kan. Atau misalkan kalau enggak angkot lah. Banyak. Angkotnya banyak gitu. Nah, itu kita rajin. Jadi kita berharap sesuatu dan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, kemampuan. Kayak gitu. Misalkan kita, atau misalkan wah pengen tuh cewek cantik gitu. Kita juga sama. Sesuai dengan wajah kita, ganteng gak? Kalau gak ganteng jadi ngaca dulu gitu. Karena saya teringat sebuah kisah nih ya. Ini ada kisah gitu kan. Jadi ada seseorang, dia itu jomblo mulu kalak-kulak. Itu contohnya. Datang ke kiai ceritanya. Minta amalan biar dapat jodoh. Dikasih tuh amalan, baca ini ya, puasa sekian hari, dipuasai sama tuh orang gitu kan. Jadi dia susah ketemu jodohnya gitu kan, cowok. Udah diamalin. Tapi tetap aja, malah nggak ada yang mau nerima dia gitu. Datang ke kiai, nih baca ini mungkin kurang, tambahin lagi. Wah udah semua amalan dibaca nggak tembus-tembus. Nggak laku-laku juga. Nggak laku juga. Datang ke kiainya. Gimana ini Terus Kiai? kiai gimana ya? Oke, yang terakhir kamu ngaca.
Sama kayak ini nih. Aku pernah dikerjain ini. Kemen lihat gym apa enggak gitu. Disuruh ngaca. Waduh. Kamu ngaca. Kita kalau tampang keren, duitnya ada. Itu insya Allah mudah. Makanya kalau pengen dapat Nggak perlu rapal-rapal macam-macam ya. nggak usah ya. Kalau ke cewek itu cukup pakai pelet aja, dan gak usah aneh-aneh peletnya, pakai pelet Jepang aja ya. Bisa pelet Toyota atau Avanza, minimal Innova lah. Itu nempel ya. Apalagi kalau peletnya pelet ya itu Fortuner atau Alphard lah. Itu dalam jangka 2 minggu juga langsung jadian. Baik, Oke. lanjut ya. Terus yang terakhir yang membuat kita itu lupa karena kitanya udah terhijab, menghijab diri dengan ilahi. Tuh, menghijab kita dengan ilahi artinya kita jarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ngasih kita ingatan kayak gitu. Jadi akhirnya kita diblok, lupa dengan siapa diri, bahkan lupa diri kita, siapa diri kita. Ya, itu hanya lupa diri kita. Timbullah keakuan kita anania. Jangankan ke yang lain, dia pun lupa siapa saya, who am I kan? Film Jackie Chan, who am I, siapa aku? Jangankan orang lain. Mas bertanya diri sendiri. Karena kita melupakan yaitu Tuhan kita, maka ya akhirnya kita lupa segalanya. Karena cahayanya yang kita jauhi, itu ya. Mangga yang lainnya yang mau nanya tarikan itu ya, nanti tinggal dibersihkan.